Sementara itu, Yuzarsif yang ingin mulai menemui Zulaikha, dilarang oleh Asenat. Karena saat ini, Zulaikha tidak bisa menemui Yuzarsif, dan ingin sendiri bersama Allah untuk beberapa hari. Yuzarsif pun mengerti maksud dari Zulaikha, jika saat ini dia bisa menemukan sesembahan yang bisa membuatnya menjadi sangat bahagia. Yuzarsif juga mengira, jika Zulaikha akan menyendiri selama 40 hari, untuk bersama dengan Allah. Asenat lalu mengungkapkan, jika bertahun-tahun Zulaikha yang menanti Yuzarsif, tapi kali ini giliran Yuzarsif yang harus menanti Zulaikha. Di Kan'an, Bani Israel yang sudah ditunggu oleh keluarga, akhirnya sampai di rumah mereka. Mereka lalu menemui Yakub, dan menjelaskan sebab mereka bisa terlambat pulang dari Mesir. Mereka menjelaskan, bendahara Mesir telah menjamu mereka selama 3 hari di istananya. Lawi juga menunjukkan kualitas gandum yang diperoleh dari Mesir kepada Yakub. Yakub pun sangat menyanjung betapa bagusnya kualitas gandum itu, dia mencium bau yang tak asing dari gandumnya. Kemudian Yakub mempertanyakan, kenapa bendahara Mesir hanya menahan Bani Israel saja, tidak dengan warga Kan'an yang lain. Mereka menjawab, jika sang bendahara memperhatikan mereka, karena mereka juga penganut agama Tauhid sepertinya. Namun Yakub berpikir, jika pasti ada alasan lain yang menahan mereka, karena warga Kan'an lain juga penganut agama Tauhid seperti mereka. Yakub mengira, jika sang bendahara Mesir mungkin saja mengenal Bani Israel, hingga berbuat baik serta ramah terhadapnya. Yakub juga menanyakan, apakah anak-anaknya mengenal siapa bendahara Mesir itu atau tidak. Lawi pun menjawab, jika dia dan saudara-saudaranya tak ada yang mengenalinya sedikit pun. Mereka juga mengatakan, jika Benyamin ikut, pasti mereka akan mendapatkan gandum yang lebih banyak dari ini. Samun juga mengungkapkan, jika mereka tidak mempunyai kesempatan untuk membeli gandum lagi, jika tidak datang bersama Benyamin ke Mesir. Yakub pun langsung melarangnya, dan mempertanyakan kenapa bendahara Mesir sampai tahu tentang Benyamin. Mereka pun mengatakan, merekalah yang menceritakan jika mempunyai seorang adik dan ayah tua, berharap mendapatkan jatah yang lebih banyak dari Yuzarsif. Sang bendahara Mesir juga curiga, jika mereka hendak menyalahgunakan kebaikannya, dan tidak percaya jika mereka mempunyai adik dan seorang ayah yang tua. Maka dari itu, jika mereka ingin mengambil gandum lagi, mereka harus mengajak adik terkecil mereka, agar bendahara Mesir percaya. Yakub pun tetap bersikukuh tidak akan mengizinkan Benyamin ikut bersama mereka ke Mesir di perjalanan berikutnya. Sementara itu, istrinya Yahuda menemukan uang Bani Israel di karung gandum, yang membuat semuanya merasa terheran-heran. Kenapa uang mereka bisa ada di sana? Lawi pun mengira, pasti ada udang di balik batu di balik semua ini. Dia juga mengira, bahwa bendahara Mesir berniat untuk menguji mereka, apakah akan mengembalikan uang itu, atau mengambil uangnya. Yakub pun langsung mengira, bahwa bendahara Mesir ingin jika anaknya kembali lagi ke Mesir. Yakub juga mempertanyakan, kenapa dia begitu baik dengan anak-anaknya, sampai ingin bertemu dengan Benyamin. Pasti sang bendahara Mesir mempunyai rencana tersembunyi di benaknya. Sementara itu Yuzarsif yang berusaha untuk menemui Zulaikha yang sedang berdoa, tetap tidak menghiraukan kehadiran Yuzarsif di sampingnya. Zulaikha pun mengungkapkan kepada kedua pelayannya, jika dulu dia mencintai Yusuf, akan tetapi sekarang dia sudah menemukan pujaan hati yang lebih baik darinya. Singkat cerita, stok gandum di Kan'an yang mulai habis, membuat para istri mereka kebingungan bagaimana mereka menghadapi masalah ini. Lalu datanglah istri Yakub dan mengungkapkan, jika mereka sudah tidak mempunyai stok gandum lagi untuk bulan depan, dan harus segera membeli gandum lagi di Mesir. Bani Israel pun juga datang kepada Nabi Yakub, dan mengungkapkan jika mereka harus kembali ke Mesir untuk mendapatkan gandum lagi. Mereka juga meminta izin, agar kali ini Yakub mengizinkan Benyamin untuk ikut bersama mereka, agar mendapatkan gandum dari bendahara Mesir. Lawi juga berjanji, jika tidak akan terjadi apa-apa kepada Benyamin adiknya. Yakub pun tak punya pilihan lain, dan mengizinkan Benyamin untuk ikut bersama anak-anaknya. Akan tetapi, dia meminta agar Bani Israel bersumpah atas nama Allah, untuk mengembalikan Benyamin kepadanya. Setelah itu mereka pun bergegas untuk pergi ke Mesir.
Sebelum mereka pergi, Yakub pun sempat menyarankan, agar mereka semua berpencar saat sampai di Mesir. Dan terus berdoa kepada Allah agar semuanya baik-baik saja. Sementara itu Yuzarsif yang pergi ke gerbang kota Tebs, menemui penjaga di sana, dan menyuruhnya untuk melaporkan, jika 10 bersaudara dari Kan'an datang ke Mesir. Para penjaga pun mulai terheran-heran, kenapa Yuzarsif begitu memperhatikan 10 bersaudara itu, dan tak pernah perhatikan pendatang asing lain seperti ini. Dia berpikir jika pasti ada sesuatu yang penting terjadi nanti. Saat Bani Israel sudah sampai di perbatasan kota Mesir, mereka kemudian menyuruh warga Kan'an untuk masuk terlebih dahulu. Sementara mereka akan menyusul sambil berpencar dari 4 gerbang yang berbeda. Ketika warga Kan'an mulai masuk ke kota Tebs, penjaga menanyakan kepada mereka, apakah 10 bersaudara ikut bersama mereka atau tidak? Warga Kan'an lalu menjawab, jika Bani Israel ikut dan sebentar lagi pasti akan masuk ke kota. Sebenarnya Bani Israel sudah berhasil masuk ke kota tanpa ketahuan oleh para penjaga, hingga bisa mendapatkan gandum yang mereka butuhkan. Akan tetapi, Malik melaporkan kepada Yuzarsif, jika warga Kan'an sudah di Mesir, namun dia tidak mengetahui keberadaan 10 bersaudara tersebut. Yuzarsif lalu menyuruh agar Malik segera mengecek di lumbung gandum. Barangkali mereka sudah masuk ke kota dan sekarang sedang membeli gandum di lumbung. Dan setelah Malik sampai di lumbung, akhirnya dia menemukan Sam'un dan Rubin, yang sedang mengantri untuk membeli gandum. Malik mengatakan mengapa sampai bersembunyi-sembunyi untuk masuk ke Mesir. Rubin mengungkapkan, jika mereka semua tidak mau untuk merepotkan bendahara Mesir lagi. Sementara para saudara lain pun hanya bisa pasrah, karena rencana ayah mereka sudah dijalankan, akan tetapi tetap saja gagal. Dan setelah itu, Bani Israel diajak Malik untuk menemuinya di istananya. Yuzarsif yang mengetahui jika Benyamin ikut dalam rombongan, ia sangat merasa senang, dan mempunyai rencana yang tak pernah akan mereka bayangkan. Saat Yuzarsif mengintip di jendela, dan melihat sosok Benyamin, dia sangat bingung bagaimana nanti saat berhadapan dengannya. Yuzarsif pun segera masuk ke ruangan, dan langsung menanyakan kepada mereka, kenapa baru sekarang mereka datang ke Mesir untuk memperoleh gandum. Mereka pun menjelaskan, jika mereka harus meminta izin dahulu, agar Benyamin diizinkan ikut oleh ayah mereka. Kemudian mereka semua menanyakan kepada Yuzarsif, kenapa uang mereka saat membeli gandum dikembalikan, lalu ditaruh di karung gandum saat itu. Yuzarsif pun menjelaskan, jika dia ingin memberi hadiah kepada ayah mereka yang sangat dimuliakan oleh mereka. Kemudian Yuzarsif menyuruh Mimi Sabu, untuk segera menghidangkan makanan untuk semuanya. Ketika makanan sedang akan disiapkan, Yuzarsif tiba-tiba menyuruh, agar saudara seibu untuk duduk berhadapan satu sama lain. Kemudian saat Yuzarsif melihat hanya Benyamin saja yang tidak duduk berhadapan, dia pun menanyakannya kepada Benyamin. Benyamin lalu menjawab, bahwa dia tidak lagi mempunyai saudara seibu. Yuzarsif pun langsung menyuruh agar Benyamin duduk di sebelahnya di depan. Saat makanan sudah dihidangkan, mereka semua pun langsung menyantap makanannya, begitu juga dengan Yuzarsif yang langsung mengajak ngobrol Benyamin. Di sini Yuzarsif mengungkapkan kepada Benyamin, jika dia tahu keberadaan Yusuf kakaknya. Akan tetapi menyuruh agar Benyamin merahasiakannya kepada saudara-saudara lainnya. Benyamin pun tak sabar untuk mengetahui keberadaan kakaknya itu, setelah puluhan tahun berpisah. Pada akhirnya, Yuzarsif mengatakan jika dialah Yusuf, kakak Benyamin yang selama ini dikira telah mati diterkam serigala. Mereka berdua pun langsung menangis terharu. Akan tetapi Malik memperingatkan Yuzarsif agar tidak berlebihan menangis. Karena bisa membuat saudara-saudara lain menjadi curiga kepada mereka. Yuzarsif pun segera pergi dari meja makannya, yang membuat para saudara menanyakan kepada Benyamin, apa yang telah ia lakukan, sehingga membuat Yuzarsif menangis dan keluar dari ruangan. Benyamin mengatakan, jika Yuzarsif bersedih ketika dia menceritakan keadaan ayahnya yang buta, karena kehilangan kakaknya Yusuf. Kemudian datanglah anak Yuzarsif, menyuruh agar Benyamin segera menemuinya di ruangan lain. Ketika mereka berdua bertemu, Benyamin langsung menghampiri Yusuf dan langsung memeluknya. Pertemuan mereka membuat Asenat juga larut dalam kebahagiaan yang dialami oleh suaminya.
Setelah itu Benyamin menanyakan kepada Yusuf, kenapa dia tidak mengabari keluarga, jika dia berada di Mesir. Sebenarnya Yusuf ingin sekali mengabarkan keluarga di Kanaan, akan tetapi Allah berkehendak lain. Jika dia melarang Yusuf untuk memberitahu keberadaannya, Benyamin pun lalu bertanya kembali, kapan Yusuf akan menemui ayahnya yang sekarang sudah buta karena kehilangannya. Yusuf pun menjelaskan, jika misi risalahnya di Mesir belum selesai. Dan dia juga belum melihat tanda-tanda tawil mimpinya akan terwujud. Kemudian Yusuf mulai menyadari penyebab kenapa perpisahan ini begitu lama terjadi. Dia mengatakan, jika ayahnya belum mengikhlaskan anaknya untuk dikorbankan, seperti layaknya Nabi Ibrahim yang mengorbankan anaknya Nabi Ismail untuk disembelih. Maka dari itu, Yusuf punya ide untuk menahan Benyamin di Mesir, agar Nabi Yakub mengikhlaskan Ismail-Ismailnya, dan berharap dia bisa ikhlas melepas anak-anaknya. Hal itu juga akan membuat Bani Israel bertobat, karena telah mengkhianati amanah dari Yakub jika mereka tidak menjaga Benyamin.